Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jani Rahel, Prodi Komputer Akuntansi, semester 5, NIM 2020-1030-15, Universitas Catur Insan Cendekia. Di sini saya akan membuat video mengenai pengalaman saya magang di PT Jatva Convet Indonesia Tbk Unit Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Penguasaan Akuntansi dan Keuangan. Dosen pengampu Pak Suwandi S.E.M.M. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Catur Insan Cendekia karena telah memfasilitasi kami mahasiswa D3 Komputerisasi Akuntansi sehingga dapat diterima magang di PT Jatva Convet Indonesia Tbk Unit Cirebon. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu magang mandiri. Dalam video ini saya akan menjawab 4 pertanyaan, yaitu yang pertama itu teknologi yang ada saat ini di tempat magang, dan yang kedua sistem akuntansi dan keuangan yang dijalankan di tempat magang, dan yang ketiga bagaimana etika profesi dan komunikasi antar sesama karyawan, dan yang keempat jelaskan yang dikerjakan di tempat magang. PT Jatva Convet Indonesia Tbk merupakan perusahaan agri-food terbesar di Indonesia. Produk-produk Jatva mencakup berbagai bidang mulai dari peternakan, perikanan, hingga beef. Dalam menjalankan bisnisnya, Jatva memiliki unit bisnis dari hulu hingga hilir, dengan maksud memastikan setiap bahannya yang akan diolah menjadi makanan kualitas terbaik, dengan bahan yang terbaik. Kelebihan tersebut juga didukung dengan harga jual dan kompetitif hingga terjangkau. PT Jatva Convet Indonesia Tbk berdiri pada tanggal 8 Maret 1978 dan PT Jatva Convet yang berada di Cirebon ada 2 tempat, yaitu Ahmad Yani dan juga Buyut. Saya magang di tempat di Jalan Ahmad Yani nomor 31 Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, merupakan gabungan dari PT Jatva Pelletizing Company yang bergerak di bidang ekspor impor bahan baku pakan ternak, dan PT Convet Indonesia yang bergerak dalam bidang industri pakan ternak. Yang pertama, teknologi yang ada saat ini tempat magang saya adalah mereka sudah menggunakan SAP. Menurut hasil riset saya, mereka memiliki 253 karyawan di perusahaan sebesar itu. Dan kata mereka juga sudah mulai mengurangi karyawan dan mereka kedepannya akan menggunakan robot dan teknologi mereka akan semakin canggih. Nomor 2, sistem akuntansi dan keuangan yang dijalankan di tempat magang. Mereka masih menggunakan Microsoft Excel dan juga mereka sudah memiliki SAP pemrograman tersendiri dan mereka sudah merancang. Sebagian besar mereka tidak menggunakan manual, tapi mereka menggunakan manual hanya bukti fisik dan bekas-bekas fisiknya saja. Jadi mereka sudah memiliki program itu bentuk SAP juga. Dan yang ketiga, bagaimana etika profesi dan komunikasi antar sesama karyawan. Jadi di sana tuh sangat hargai satu sama lain, walaupun mereka seorang atasan dan juga ke karyawan staff, mereka saling menghargai menggunakan bahasa yang sopan, komunikasi yang baik, dan juga saling menghargai satu sama lain. Di sana saya mendapatkan banyak pengalaman dari mereka, dari cara mereka bekerja dengan cepat, dengan gesit, dan juga menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan saya tumbuh jiwa kepemimpinannya, dan juga saya berani berpendapat, dan juga saya di sana dilatih mentalnya. Saya sekarang tahu bagaimana dunia kerja itu. Dan kalau di tempat magang saya merasakan saya dididik dan juga saya merasakan saya punya keluarga baru di sana. Yang keempat, jelaskan yang dikerjakan di tempat magang. Saya mengerjakan berbagai pekerjaan. Yang pertama, saya memilah-milah bukti barang masuk, yaitu barang teknik dan juga barang bahan baku
dan juga saya menulis kontrabon, memilah bukti PO dan juga surat permohonan pembayaran, dan juga saya nge-file semua bukti barang masuk yang sudah lewat atau bulan-bulan lalu. Saya ditempatkan di procurement atau bisa dibilang pembelian. Jadi di sini proses pembelian dan juga pembayaran barang teknik dan juga bahan baku. Barang teknik yaitu peralatan atau ATK yang diperlukan oleh kantor, dan juga bahan baku yaitu bahan baku yang diperlukan untuk proses pembuatan pakan ternak. Di sini saya sedang memilah-milah bukti barang masuk bahan baku dan nge-file bukti PO untuk disimpan. Kemudian di sini saya selanjutnya akan menulis bukti barang masuk barang teknik. Di sini akan ditulis vendor, tanggal masuk, dan juga tanggal jatuh tempo. Terkadang juga saya memfotokopi faktur pajak, memfile TPS 2, mencari PO. Sekian dari saya, cerita mengenai pengalaman saya magang di PT Jadva Konfit Indonesia Tbk Unit Cirebon. Apabila saya ada salah kata dan juga tinggal laku, mohon dimaafkan. Terima kasih.